Pernahkah kamu mendengar tentang Kalimasada? Pusaka yang katanya menyimpan kekuatan ilahi, namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar benda sakral. Bayangkan sejenak sebuah jimat tua berpendar lembut di antara kabut tipis malam, dipegang oleh seorang resi di puncak gunung sunyi. Tidak ada mantra yang terdengar, tidak ada api atau petir yang menyambar. Hanya getaran tenang yang membuat udara di sekelilingnya seolah berdenyut. Itulah Kalimasada dalam pandangan para leluhur Jawa. Bukan sekadar pusaka, tapi simbol energi kesadaran tertinggi yang menghubungkan manusia dengan sumber ilahi. Namun, di balik kisah-kisah mistis yang berkembang, ada satu rahasia besar. Kalimasada bukan hanya milik para ksatria dalam legenda seperti Werkudara atau Pandawa, tetapi juga cerminan dari potensi energi spiritual dalam diri setiap manusia. Ia adalah lambang dari keseimbangan antara daya tubuh, pikiran, dan jiwa. 3 unsur utama yang, bila selaras, menyalakan kekuatan sejati dalam diri seseorang. Video ini akan membawa kamu melampaui lapisan mitos dan cerita pewayangan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Kalimasada. Bukan sebagai benda magis, tetapi sebagai simbol kesadaran dan energi ilahi yang dapat dihidupkan melalui laku spiritual. Kita akan menelusuri asal-usulnya dalam tradisi Jawa kuno, maknanya dalam filosofi mistik Nusantara, dan bagaimana prinsip Kalimasada dapat diterapkan dalam kehidupan modern untuk membangkitkan kekuatan batin dan keseimbangan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah mungkin bahwa pusaka sejati bukan terbuat dari logam atau batu, melainkan dari kesadaran yang hidup di dalam diri kita sendiri? Menatap kamera perlahan, mari kita buka tabirnya dan temukan rahasia Kalimasada, sang lambang energi ilahi. Untuk memahami makna sejati Kalimasada, kita harus melangkah jauh ke dalam akar kebudayaan Jawa, ke masa ketika spiritualitas dan kehidupan sehari-hari tak pernah terpisah. Dalam manuskrip kuno, Kalimasada sering dikaitkan dengan pusaka para Pandawa, terutama Werkudara atau Bima. Namun, bagi para empu dan resi Jawa, Kalimasada bukan sekadar senjata gaib, melainkan simbol dari sabda suci yang menghidupkan kesadaran manusia. Beberapa naskah menyebut bahwa kata Kalimasada berasal dari kalimat syahadat, pengakuan keesaan Tuhan dalam ajaran Islam, yang kemudian diserap ke dalam tafsir spiritual Jawa. Disinilah muncul sintesis unik antara ajaran Sufi, filsafat Hindu-Buddha, dan kebijaksanaan lokal Nusantara. Dalam pandangan para leluhur, kebenaran tidak dibatasi oleh nama agama, melainkan oleh kedalaman penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, Kalimasada bukan hanya benda pusaka, tetapi perwujudan dari energi ilahi yang tersimpan dalam kalimat suci, dalam kata-kata yang diucapkan dengan niat yang murni dan kesadaran penuh. Ia adalah sabda atau getaran energi yang menyatukan manusia dengan sumber kehidupan itu sendiri. Di dalam filosofi Jawa, ada pepatah kuno, sabda dadi, pangucap saka rasa sing suci, yang berarti kata menjadi nyata bila diucapkan dari rasa yang murni. Filosofi inilah yang menjadi inti dari Kalimasada. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari benda luar, melainkan dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang berpadu dengan kesadaran ilahi. Dalam ajaran kejawen, manusia diakini memiliki 3 lapisan energi utama: cipta, pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kehendak. Bila ketiganya selaras, manusia menjadi cermin dari kehendak Tuhan, dan disitulah Kalimasada bersemayam. Ia bukan benda yang bisa diwariskan secara fisik, tetapi getaran spiritual yang terwujud dalam diri orang yang mencapai kesadaran tinggi. Beberapa resi menggambarkannya sebagai pusaka tanpa bentuk, pusaka yang hidup di dalam dada orang suci, yang sabdanya menenangkan, tatapannya menyejukkan, dan langkahnya membawa keseimbangan dimanapun ia berada. Dengan demikian, Kalimasada adalah ajaran tentang pengendalian diri dan kesadaran spiritual yang sangat mendalam. Ia menuntun manusia untuk kembali mengenal dirinya, menyucikan niat,
dan menghidupkan kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalam jiwa. Dan inilah rahasia besar yang jarang diungkap, bahwa setiap orang tanpa kecuali memiliki kalimasada di dalam dirinya. Namun hanya mereka yang berjalan dengan kesadaran, ketulusan, dan keseimbangan batinlah yang mampu menyalakan cahayanya. Untuk memahami rahasia terdalam kalimasada, kita perlu menyelami hakikat energi yang melandasinya, energi yang tidak tampak oleh mata, namun menggetarkan seluruh semesta. Dalam pandangan spiritual Jawa, alam semesta ini bukanlah benda mati, melainkan jaringan getaran halus yang terus beresonansi dengan kesadaran manusia. Dan kalimasada adalah kunci untuk menyelaraskan diri dengan getaran itu. Dalam bentuk paling sederhana, kalimasada dapat dimaknai sebagai sabda suci yang hidup, kata yang memiliki daya karena diucapkan dari hati yang selaras dengan Tuhan. Bukan sembarang kata, melainkan getaran niat dan kesadaran yang murni. Bayangkan seseorang yang mengucapkan kata rahayu. Jika keluar dari mulut orang biasa, itu hanya suara. Tapi, bila diucapkan dari hati yang penuh cinta, dari jiwa yang bersih, maka kata itu memancarkan energi ketenangan yang bisa dirasakan, bahkan tanpa harus didengar. Inilah inti dari ajaran kalimasada, bahwa kata-kata adalah energi dan manusia adalah salurannya. Dalam filsafat Jawa, ucapan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi getaran kosmis yang membentuk realitas. Ketika seseorang berbicara dengan kesadaran penuh, ia sedang mencipta, sama seperti sabda Tuhan yang menjadikan dunia ada. Para leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia membawa percikan kekuatan ilahi dalam dirinya. Mereka menyebutnya daya sabda Gusti, kekuatan untuk menciptakan harmoni melalui niat dan ucapan. Ketika manusia menggunakan sabdanya dengan bijak, ia sejatinya sedang menjalankan kehendak Tuhan di bumi. Namun, kalimasada bukan sekadar tentang bicara, melainkan juga tentang kesadaran di balik kata-kata. Ucapan yang lahir dari ego tidak memiliki daya. Ia kosong hampa dan hanya menimbulkan kebisingan batin. Tapi, ucapan yang lahir dari rasa sejati, dari kesadaran yang menyatu dengan cinta dan keheningan, memiliki kekuatan yang mampu mengubah dunia. Bayangkan seorang guru spiritual yang berbicara dengan lembut. Kata-katanya tidak banyak, tapi setiap ucapannya membuat hati tenang dan pikiran jernih. Itulah manifestasi dari kalimasada yang hidup. Energi suci tidak butuh suara keras atau ritual rumit. Ia hanya butuh keheningan yang tulus. Dalam makna yang lebih dalam, kalimasada juga melambangkan keseimbangan antara kekuatan dan kasih, antara maskulin dan feminin, antara daya cipta dan penerimaan. Ia adalah simbol kesadaran yang tidak condong ke ekstrem apapun, tidak terlalu keras, tapi juga tidak lemah. Ketika seseorang menyadari keseimbangan ini, energi dalam dirinya menjadi stabil. Ia tidak mudah terguncang oleh dunia luar. Kata-katanya membawa ketenangan, pikirannya jernih, tindakannya penuh kasih. Ia telah menjadi manusia yang selaras dengan sabda Gusti. Manusia yang hidupnya sendiri adalah doa. Dan dari sinilah muncul pandangan bahwa kalimasada adalah pusaka tertinggi, karena ia bukan senjata untuk mengalahkan musuh di luar, tetapi untuk menaklukkan musuh di dalam, ego, keserakahan, dan kebencian. Dalam kelanjutan pemahaman ini, kalimasada tidak hanya dipandang sebagai sabda atau kata suci, tetapi juga sebagai cermin dari kesadaran tertinggi manusia. Keadaan di mana seseorang telah menyadari bahwa seluruh hidup adalah pantulan dari pikirannya sendiri. Bila pikiran jernih, maka dunia tampak jernih. Bila hati dipenuhi kasih, maka semesta pun memantulkan cinta. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa kekuatan kalimasada sejatinya berdiam dalam jiwa yang telah manunggal, menyatu dengan Gusti. Dalam keadaan itu, setiap gerak, setiap napas, bahkan setiap tatapan mata menjadi doa. Tidak ada lagi pemisahan antara yang berkata dan yang mendengar, antara manusia dan sang sumber. Dalam naskah-naskah mistik Jawa,
Kalimasada sering disimbolkan sebagai pusaka cahaya, bukan benda fisik, melainkan cahaya batin yang memancar dari seseorang yang telah mencapai keseimbangan antara pikiran, rasa, dan sukma. Inilah yang disebut oleh para pujangga sebagai sejatining urip, hakikat hidup itu sendiri. Bayangkan seseorang duduk bersila di tengah malam sunyi, tidak berdoa dengan kata-kata, tidak memohon apa-apa, hanya hadir sepenuhnya dalam kesadaran. Dalam diam itu muncul getaran lembut, bukan suara, tapi rasa yang begitu dalam, seolah seluruh jagat raya berbisik di dalam dirinya. Itulah momen ketika Kalimasada hidup, bukan di mulut, tapi di dalam batin. Jika pada tingkat permukaan Kalimasada bisa diartikan sebagai kekuatan sabda, maka pada tingkat yang lebih tinggi, ia adalah energi kesadaran murni. Seseorang yang menyadari hal ini akan memahami bahwa doa sejati tidak selalu diucapkan, karena doa adalah keadaan jiwa, bukan rangkaian kalimat. Dalam pewayangan, Kalimasada disebut-sebut sebagai pusaka milik Pandawa, simbol kebenaran dan keseimbangan batin. Werkudara, misalnya, tidak hanya kuat secara jasmani, tetapi juga memiliki keteguhan moral dan kesucian niat. Itulah sebabnya, Kalimasada hanya bisa hidup di tangan mereka yang hatinya bersih, yang tidak mempergunakan kekuatan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Filosofi ini sesungguhnya mengajarkan bahwa energi ilahi tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kabut pikiran manusia yang penuh nafsu dan keinginan. Begitu kabut itu tersingkap, cahaya Kalimasada akan tampak, bukan datang dari luar, melainkan muncul dari dalam diri sendiri. Dan disinilah letak keagungan ajaran Jawa, bahwa kesaktian sejati bukan tentang mengendalikan alam atau orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Kalimasada adalah simbol penyatuan antara aku kecil dengan aku yang besar, antara Kaula dan Gusti. Saat penyatuan ini terjadi, tidak ada lagi jarak antara manusia dan Tuhan, karena keduanya menyatu dalam satu kesadaran yang tunggal. Itulah yang disebut manunggaling Kaula Gusti. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, setiap tindakannya menjadi suci, karena tidak lagi didorong oleh ego. Ia berbicara dengan cinta, bertindak dengan welas asih, dan diam dengan kesadaran. Dan pada titik itu, Kalimasada bukan lagi pusaka yang disimpan. Ia telah menjadi diri manusia itu sendiri. Setelah memahami makna mendalam dari Kalimasada sebagai simbol kesadaran dan energi ilahi, muncul pertanyaan penting. Bagaimana ajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana seseorang bisa menyalakan pusaka Kalimasada dalam dirinya tanpa harus memiliki benda fisik atau ritual rumit? Jawabannya ada pada kesadaran, ucapan, dan niat. 3 hal yang menjadi fondasi kehidupan spiritual Jawa. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, kesadaran. Kalimasada hidup di dalam diri manusia yang sadar akan setiap detik kehidupannya. Ini bukan sekadar tentang meditasi atau tapa brata, melainkan tentang hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kamu makan dengan penuh syukur, berbicara dengan kesadaran, atau berjalan dengan tenang tanpa tergesa, kamu sedang melatih diri untuk selaras dengan energi Kalimasada. Sebab kesadaran yang utuh menciptakan getaran harmoni, dan dari harmoni itulah daya spiritual muncul. Kedua, ucapan. Kata-kata adalah sabda, dan sabda adalah energi. Dalam tradisi Jawa, dikenal pepatah bahwa nilai diri seseorang terlihat dari lisannya. Artinya, setiap kata yang diucapkan membawa daya, baik membangun maupun merusak. Ketika seseorang berbicara dengan penuh kejujuran, kasih, dan niat baik, maka ia sedang menebarkan energi ilahi. Sebaliknya, kata-kata yang lahir dari amarah atau iri hanyalah racun halus yang merusak keseimbangan batin sendiri. Latihlah dirimu untuk mengucapkan kata-kata yang membawa rahayu, ketenangan, dan keselamatan bagi siapapun yang mendengarnya. Bahkan dalam diam sekalipun, tetaplah berucap di dalam hati dengan cinta, karena semesta merespons bukan hanya suara, tetapi niat di baliknya. Ketiga, niat. Dalam filsafat kejawen,
niat adalah inti dari segala tindakan. Tidak peduli seberapa besar ritual atau doa yang dilakukan, bila niatnya kotor, maka hasilnya tidak akan suci. Sebaliknya, tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat tulus akan memancarkan energi besar. Niat yang murni bekerja seperti magnet spiritual, menarik keadaan dan orang-orang yang selaras dengan getarannya. Itulah sebabnya, dalam ilmu pengasihan, ajaran welas asih, atau bahkan dalam laku tapa, kekuatan sejati tidak terletak pada mantra, melainkan pada ketulusan niat dan kesucian batin. Untuk menghidupkan energi Kalimasada dalam diri, kamu dapat mempraktikkan langkah-langkah sederhana berikut. Mulailah hari dengan kesadaran. Sebelum membuka mata sepenuhnya, tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati, "Aku hidup dalam rahmat Gusti." Rasakan energi syukur itu mengalir ke seluruh tubuh. Jaga ucapanmu. Latih diri untuk berbicara hanya ketika perlu, dan biarkan setiap kata mengandung niat baik. Diam lebih suci daripada ucapan yang lahir dari kebingungan. Sucikan niat sebelum bertindak. Apapun yang kamu lakukan, bekerja, menolong, bahkan beristirahat, lakukan dengan niat untuk memberi manfaat. Dengan begitu, tindakanmu menjadi doa. Ketika ketiga hal ini berjalan bersama, Kalimasada tidak lagi menjadi mitos, tetapi menjadi realitas batin. Kamu akan mulai merasakan perubahan halus, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih peka terhadap energi di sekitarmu. Orang lain pun akan merasakan keteduhan saat berada di dekatmu, meski tanpa kamu berusaha memikat siapapun. Dan disitulah rahasia terbesar dari Kalimasada. Bukan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menyinari dunia melalui kesadaran yang tenang dan hati yang penuh kasih. Di balik segala misterinya, ilmu Kalimasada bukanlah sekadar pusaka, mantra, atau peninggalan leluhur yang diselimuti mitos. Ia adalah simbol dari puncak kesadaran manusia, lambang keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Dalam diri setiap manusia sejatinya tersimpan Kalimasadanya masing-masing. Ia hidup dalam kesadaran yang jernih, dalam kata yang membawa rahmat, dan dalam niat yang penuh kasih. Namun, pusaka itu sering terkubur oleh kebisingan dunia, oleh nafsu dan ketakutan, hingga manusia lupa bahwa kekuatan sejatinya bukan di luar dirinya, melainkan di dalam. Ketika seseorang mulai berjalan ke dalam dirinya sendiri, ketika ia berani menatap hening dan menundukkan ego, di sanalah pintu Kalimasada mulai terbuka. Energi ilahi yang semula tertidur akan bangkit perlahan, menuntun langkah, menenangkan jiwa, dan mengubah pandangannya terhadap hidup. Segalanya menjadi selaras antara langit dan bumi, antara diri dan semesta. Itulah inti ajaran leluhur Jawa, menyatunya manusia dengan sang sumber. Sebuah perjalanan menuju keseimbangan abadi, di mana cinta bukan lagi sekadar emosi, tetapi energi yang memancar tanpa pamrih. Maka, rahasia Kalimasada tidak akan ditemukan di kitab kuno, tidak pula di mantra yang dihafal tanpa makna. Ia hanya bisa ditemukan dalam laku, dalam kesadaran yang terus dijaga, dan dalam hati yang senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Ingatlah, pusaka sejati bukanlah yang tergenggam di tangan, melainkan yang menyala di dalam jiwa. Dan ketika Kalimasada itu hidup dalam dirimu, setiap langkahmu akan menjadi doa, setiap ucapanmu menjadi berkah, dan setiap hembusan napasmu menjadi pujian bagi semesta. Sapa ngerti rasa sejati, iku sing nyumurupi urip. Barang siapa memahami rasa sejati, dialah yang mengerti makna kehidupan.